Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semua kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dari segi bahasa, litosfer dapat kita artikan sebagai lapisan batuan, yang mana litos itu merupakan batuan dan fer itu merupakan lapisan. Jadi dapat dengan sederhana kita tafsirkan sebagai lapisan batuan dan lapisan bumi tentunya yang akan kita bahas. Secara umum, lapisan bumi terbagi menjadi 4, yang mana pertama ada crust, yaitu kerak bumi, yang kedua mantel bumi, dan yang ketiga ada namanya lapisan inti luar bumi, dan yang keempat ada namanya lapisan inti dalam bumi. Jadi ada inti luar dan inti dalam. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai crust, yaitu lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi sendiri terbagi menjadi 2. Ada namanya lapisan kerak benua dan lapisan kerak samudra. Yang mana secara ciri-ciri di lapisan kerak bumi ini sendiri terdiri dari batuan basa dan masam, yang mana suhunya mencapai 1100 derajat Celcius. Dan kerak bumi ini sendiri bisa mencapai ketebalan 100 km atau disebut juga dengan lapisan litosfer. Dalam lapisan kerak bumi ini terdapat juga namanya lapisan sial, yaitu dari namanya bisa kita ketahui kandungannya adalah dia mengandung silisium aluminium dan mengandung juga silikon dan aluminium. Lapisan sial ini disebut juga dengan lapisan kerak benua, yang mana kerak benua itu sendiri memiliki ketebalan 30-80 km. Selanjutnya ada namanya lapisan sima, yang mana lapisan sima ini dari namanya bisa kita ketahui dia mengandung silisium Si dan Ma-nya mengandung magnesium dan mengandung juga silikon, besi dan magnesium. Lapisan sima ini disebut juga dengan lapisan kerak samudra, yang mana dia memiliki ketebalan 5-15 km. Jadi dari dua ini bisa kita ketahui bahwa lapisan kerak benua itu lebih tebal daripada lapisan kerak samudra. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan mantel bumi atau disebut juga dengan selimut bumi, yang mana secara ketebalan dia bisa mencapai ketebalan 2900 km, yang mana dalam lapisan mantel bumi ini lapisan batuan-batuannya itu bersifat padat dan bersifat kental, yang mana dia dapat bersuhu hingga mencapai 3000 derajat Celcius. Wow, cukup panas. Selanjutnya kita akan membahas inti bumi, yang mana sebelumnya sudah kita jabarkan bahwa inti bumi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya inti dalam bumi atau inner core dan inti luar bumi outer core, yang mana inti luar bumi ini memiliki ketebalan bisa mencapai 2200 km, yang mana kandungannya di inti luar bumi ini materialnya itu bersifat cair, terdiri dari besi, yang mana tebalnya mencapai 2200 km. Dan suhunya sendiri di dalam lapisan inti luar bumi ini bisa mencapai 2000 derajat Celcius. Selanjutnya inti dalam bumi. Inti dalam bumi ini dia bersifat padat. Kalau tadi inti luar bumi lebih bersifat cair, ini lebih bersifat padat, yang mana terdiri dari juga besi yang dominan yang bisa mencapai 90% dan nikel 8%. Diameter inti dalam bumi sendiri itu sekitar 2700 km, yang mana suhu dalam inti dalam bumi ini
bisa mencapai 4.800 derajat Celcius. Cukup panas. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.